Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Rosnita. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Al-Ahad, sekaligus mahasiswi peserta PTG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 7 dengan materi bab 2, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup dengan pendekatan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan baca doa dulu. Ya, silakan ketua kelasnya maju ke depan, kita pimpin. Baca doanya bersama. Marilah teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Kita sudah baca doa. Kita cek sekarang kehadirannya. Apakah semuanya hadir atau ada yang izin? Hadir Hadir semua. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Oke anak-anak, kalau hadir semua. Sekarang ibu mau ingin kalian melakukan pengecekan sekitar kalian, apakah ada sampahnya atau sudah bersih semuanya? Sudah bersih? Kalau ada sampahnya tolong diambil ya. Oke? Sudah? Siap belajar hari ini? Siap. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ibu mau tanya nih, apa saja yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah tadi? Mandi, sholat, makan, jangan lupa sholat ya. Ibu mau tanya nih, apa harapan kalian yang ingin kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Mendapatkan ilmu biar pintar. Bagus ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak yang memimpin maju ke depan. Silakan semuanya berdiri nak. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita bersama ya. Oke? Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ya, marilah kita melakukan tepuk semangat supaya kita semua bersemangat. Yuk, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Bagaimana keadaan kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melakukan relaksasi dulu sebelum melakukan pembelajaran ya. Namanya stop ya. Coba ambil posisi duduk yang rapi, yang rileks. Tangannya di atas meja semuanya. Oke. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan matanya. Jika sudah merasa rileks, keluarkan napasnya dari hidung, tarik dari mulut. Ya,
supaya kita bisa fokus belajar hari ini ya. Sekali lagi. Oke, tarik napas, keluarkan. Sudah? Merasa rileks? Bisa fokus? Bisa. Kita akan melakukan kesepakatan ya. Kesepakatan untuk melakukan pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian. Minggu kemarin masih ingat gak materinya tentang apa? Masih. Materi apa kita minggu kemarin? Apa? Hadis dan Al-Quran. Iya, Al-Quran dan hadis, betul. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi jangan dilupakan materi minggu kemarin, mentang-mentang sudah lewat, jadi lupa. Sekarang ya, pelajaran lanjutan yakni mengenai bab 2 ya, mengenal nama Allah yaitu berupa Asmaul Husna ya, agar hidup kita menjadi lebih baik. Oke. Ketika terjadi ulangan, ketika kalian menghadapi ulangan ya, kemudian ada kalian mencontek, apakah kalian yang kalian lakukan itu ada yang melihat? Tidak ada yang melihat, tapi Allah yang melihat. Jadi berkaitan dengan tema kita, pelajaran kita hari ini mengenai Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Ini tujuan kita pembelajaran hari ini, yakni melalui kegiatan menyimak video dan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna, Al-Alim, ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok nanti yang akan kalian lakukan, ya, kalian akan dapat menganalisis keterkaitan antara Asmaul Husna dengan perilaku sehari-hari seperti apa? Menghindari ghibah dan kejujuran. Seperti tadi, tidak mencontek pada saat ujian, ya. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan tayangan video. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik. Malu ya? Boleh kenalan nggak? Aku Rian, senior. Kamu orang mana? Jauh ya? Hei, ada apa ini? Perundungan ya? Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video tadi ya mengenai cyberbullying. Apa yang kalian rasakan setelah menonton video tadi? Berhati-hati. Bagaimana perasaan kalian? Jika kalian dibully, sakit hati. Iya, betul sekali ya. Boleh tidak melakukan cyberbullying walaupun menggunakan akun anonim? Tidak boleh. Kenapa? Iya, karena tidak baik. Terus karena apa nak? Dapat menyakiti orang. Betul sekali ya, tepuk tangan. Ya, betul sekali. Kalau kita melakukan cyberbullying terhadap orang lain, itu tidak boleh meskipun dilakukan dengan menggunakan akun anonim atau akun palsu, karena dapat menyakiti hati orang lain. Tetap tidak boleh dilakukan karena ada Allah yang Maha melihat lagi Maha mendengar. Ya, seperti yang terdapat pada pembelajaran kita hari ini ya mengenai Asmaul Husna. Nah, ini dia Asmaul Husna. Itu apa anak-anak? Dibentuk dari kata asma ya, berjamak dari kata isim memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah ya, terbaik atau indah ya. Asmaul Husna ini terdiri dari berapa? 99. Hari ini kita akan belajar nama-nama Allah, yaitu Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Ini
derajat, tidak berprasangka buruk kepada Allah, merenungi ciptaan Allah, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Iya, yaitu rajin belajar, ya, supaya kita menjadi orang yang mengetahui banyak hal seperti halnya nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui, maka kita hendaknya rajin belajar. Kemudian apalagi tidak berprasangka buruk terhadap Allah. Dan selanjutnya itu ada nama Allah apa nak? Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Allah maha teliti atau Allah maha memberitahu, ya. Ini maknanya dari Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu termasuk detail-detailnya, ya. Itulah kenapa Allah dikatakan juga maha teliti. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, apa contohnya? Perilakunya yang pertama, Menyelesaikan tugas mengerjakan soal dalam menjalani sehari-hari. iya, teliti dalam menyelesaikan tugas. Asami, asami ini apa? Allah maha mendengar. Artinya apa? Allah senantiasa mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya dan menjawab segala permintaan dari mereka yang benar-benar beriman. Tadi itu sudah Ibu jelaskan mengenai Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husnanya? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok, ya, dan kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Maka Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk berdiskusi kelompok, ya. Ini Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kan tentang setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini, ya, lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan. Kemudian kalian tuliskan dan nanti akan kalian presentasikan ke depan, ya. Oke, kalau sudah paham silakan kalian kerjakan, ya. Gunakanlah alatnya untuk lebih mendalami. Kelompok kalian gunakan tablet, ya. Ya, oke. Silakan boleh untuk lebih menguatkan, ya, menguatkannya kalian boleh cari. Kelompok ini gunakan laptop, ya. Kelompok 2 gunakan laptop, kelompok 3 juga gunakan laptop. Silakan. Baiklah anak-anak, itu ada langkah-langkahnya di LKPD ini dibagikan mengenai analisis masalah 1, analisis masalah 2, dan perumusan solusinya. Supaya tidak boring, kita akan melakukan tepuk 1, 2, 3, 4. Oke? Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, thank you. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kita mulai dari kelompok pertama. Silahkan maju ke depan, kelompok pertama. Perkenalkan nama kalian, ucapkan salam terlebih dahulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita. Saya Lulu. Saya Triston. Saya Rizky. Kami Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Iya, silakan. Yang pertamanya apa poinnya? Jika Allah adalah As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat, apa perbuatan jika di grup chat rahasia bernama itu sembunyi dari Allah? Mengapa? Kenapa? Tidak mungkin tersembunyi dari Allah, karena Allah memiliki sifat As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat.
Ketika kasus Dika dengan Asmaul Husna Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha mengenal atau meneliti, mengapa Dika tetap harus berhati-hati? Karena kesadaran bahwa Allah mengetahui segalanya, termasuk niat dan perbuatan, dan sembunyi mendorong manusia untuk menjaga diri dari dosa dan melakukan perbuatan baik, serta menumbuhkan setiap mawas diri dan tanggung jawab, karena setiap tindakan akan diperhitungkan dan dibalas. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Sampaikan hasil diskusi dari kelompok satu. Sekarang kelompok lain boleh menanggapi. Ya, silakan ditanggapi. Ayo, Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari kelompok satu? Setuju? Oke, kalau setuju berarti semuanya setuju ya. Dari kelompok 2 setuju, kelompok 3 setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana. Saya Lola. Saya lebih. Kami akan menceritakan hasil diskusi kami tadi. Jika Allah adalah As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat, apakah perbuatan Dika di grup chat rahasia benar-benar sembunyi dari Allah? Mengapa? Tidak, perbuatan Dika di grup chat rahasia tidak benar-benar tersembunyi dari Allah, karena Allah adalah As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Kasus Dika dengan Asmaul Husna Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Khabir, Maha mengenal atau teliti. Mengapa Dika tetap harus berhati-hati? Dika tetap berhati-hati meskipun Al-Alim Maha mengetahui dan Al-Khabir Maha teliti, karena sifat-sifat Allah ini justru mengingat bagi Dika untuk senantiasa menjaga perbuatan, ucapan, dan niat agar tidak melanggar perintah Allah. Rumus 3. Nasihat etis yang harus diberikan kepada Dika berdasarkan pemahaman terhadap 4 Asmaul Husna tersebut. Pemahaman Asmaul Husna Al-Husna berarti Allah Maha Suci segala kekurangan dan keburukan. Nasihat etis jika diingatkan untuk meneladani kesucian Allah dengan tidak melakukan perbuatan dosa dan selalu menjaga kebersihan diri dan batin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Tidak ada. Kalian semuanya setuju? Setuju. Oke, kalau setuju berarti tadi sudah ya. Sekarang silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum menceritakan tentang ini, kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, saya Cynthia. Saya Zahra. Saya Syifa. Saya Galang. Saya Fitri. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Jika Allah adalah Al-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat, apakah perbuatan Dika di grup chat rahasia benar-benar tersembunyi dari Allah? Mengapa? Tidak mungkin tersembunyi dari Allah, karena Allah memiliki sifat As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Kaitkan kasus Dika dengan Asmaul Husna Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Khabir, Maha mengenal atau teliti. Mengapa Dika harus tetap berhati-hati? Karena kesadaran bahwa Allah mengetahui segalanya, termasuk niat dan perbuatan tersembunyi, mendorong manusia untuk menjaga diri dari dosa dan melakukan perbuatan baik, serta menunjukkan sikap mawas diri dan tanggung jawab, karena setiap tindakan akan diperhitungkan dan dibalas. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya. Bagaimana kalian setuju dengan hasil pendapat diskusi kelompok 3? Oke, kalau setuju silakan duduk kembali kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mendengar dan Al-Basir Maha melihat.
Jadi itulah ya yang hasilnya sama, berarti ya setuju ya. Semuanya sepakat karena tetap diawasi oleh Allah, karena Allah itu maha apa? Maha mengetahui dan maha melihat ya. Allah memiliki sifat Asmaul Husna, Al-Basir dan As-Sami. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan melakukan kuis ya. Silakan maju perwakilan Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Iya, betul. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari iman. Iman. Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Betul. Surah Al-Rahman ayat 33 menjelaskan tentang kewajiban Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatu dan buat dan kecil. Allah Ta'ala pun melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Allah maha melihat merupakan makna apa ya? Betul. Setelah ibunya Bapak Nabi Muhammad SAW. Betul. Oke, kita akan ice breaking dulu ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, kita Islam sampai mati. Yes. Baiklah anak-anak, kita akan melakukan tes evaluasi hari ini ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian menjawab soalnya ini ya, yang ada di halaman. Nanti dikumpulkan ke depan, yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Yang ini, oke, sudah selesai dan sudah ibu nilai ya, sudah selesai semuanya. Belum baik, nilainya ada yang sudah baik, ada yang belum. Jadi yang nilainya yang belum baik nanti diperbaiki lagi ya minggu depan untuk selanjutnya supaya belajar lebih giat lagi. Yang sudah baik dipertahankan nilainya ya nak ya. Oke? Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita sedang melakukan pembelajaran mengenai Asmaul Husna. Oke, kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa saja Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, Al-Basir. Iya, kesimpulannya kita dengan meneladani nama dan sifat Allah mendorong kita untuk berakhlak mulia, hidup dengan jujur, sabar, adil, penyayang dan dermawan. Dengan demikian hidup menjadi lebih baik, bermakna, serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan kalian lembar refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena ada game. Ada Oke, apakah ada yang berjalan tidak baik hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Apakah ada yang ingin kalian ubah untuk supaya menjadi lebih baik? Ada. Apa? Untuk menjadi lebih jujur. Menjadi lebih jujur. Terus? Iya, bagus Lutfi, untuk menjadi lebih teliti sesuai dengan Asmaul Husna. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bab mengenai zikir dan sholat ya. Jangan lupa ya untuk belajar di rumah. Agar kita bersama-sama menutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Oke anak-anak, kita akan membaca doa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa
telah selesai. Oke. Oke, siapkan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam.